Halo sahabat hits, siapa nih yang masih bingung apa sih pajak itu? Emang buat apa? Dan kenapa kita harus bayar pajak? Apa saja dampak dan kasus yang sering terjadi? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, mulai dari yang pertama itu adalah pengertian pajak. Pajak adalah pungutan yang dikenakan pemerintah terhadap pekerja, perusahaan, atau entitas lain sebagai bagian dari pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai kata lain, pajak ini didefinisikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh warga negara atau pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita. Oh iya, sistem perpajakan setiap negara itu berbeda-beda, termasuk jenis pajak, tarif, metode perhitungan, dan waktu pembayaran. Ngapain? Biasa tentang perpajakan, sekarang tinggal macam-macam perpajakan. Ada macam-macam pajak. Nah, macam-macam pajak ini ada beberapa. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh pajak individu, badan usaha, atau entitas lainnya. Dan yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, ada pajak bumi dan bangunan. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan properti seperti tanah, bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Yang keempat, ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak ini dikenakan atas penjualan barang yang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, pesawat, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, dan sejenisnya. Untuk yang keenam, pajak hotel dan restoran. Pajak ini dikenakan atas jasa akomodasi di hotel, penggunaan fasilitas restoran, dan kegiatan-kegiatan terkait perhotelan dan perrestoran. Dan yang terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas sejumlah dokumen tertentu seperti akta notaris, surat perjanjian, kwitansi, dan sejenisnya. Waktu dan cara membayar pajak. Jadi, biasanya pemerintah menetapkan tanggal jatuh tempo atau periode tertentu di mana pajak harus dibayar. Tanggal jatuh tempo ini dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak negara. Misalnya, pajak penghasilan biasanya harus dibayar secara tahunan atau dalam cicilan berkala. Sementara, pajak penjualan mungkin harus dibayar setiap bulan atau setiap kuartal. Pastikan juga untuk mengetahui jadwal pembayaran pajak yang berlaku. Untuk caranya, ada di berikut ini. Cara yang pertama dalam membayar pajak yaitu melewati transfer bank, yaitu kamu dapat mentransfer pembayaran pajak dari rekening yang biasa kamu gunakan ke rekening pemerintah yang ditentukan. Biasanya kamu akan diberikan nomor rekening khusus yang digunakan untuk membayar pajak. Lalu untuk cara yang kedua, yaitu pembayaran lewat elektronik, yaitu seperti otoritas pajak memberikan platform online yang memungkinkan kamu untuk membayar pajak secara elektronik. Kamu perlu mendaftar di platform tersebut untuk mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh si pemerintah. Lalu untuk cara yang ketiga atau yang terakhir, yaitu melewati pembayaran melalui POS atau bank. Kamu juga membayarnya melalui layanan pos atau melalui teller bank, atau kamu juga dapat mengunjungi kantor pos cabang bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Lalu untuk materi nomor 5, tujuan dan manfaat pajak akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu tujuan dan manfaat pajak. Pajak bertujuan untuk mengakumulasi pendapatan bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran publik, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu, manfaat pajak yaitu pajak dapat membantu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Tahu nggak sih, negara kalau warganya nggak bayar pajak itu ada dampaknya.
Contohnya ya, yang negara mengalami kerugian, fasilitas umum yang diberikan negara itu jadi terkendala. Terus untuk yang memalsukan pembayaran pajak itu jadi oknum kan itu kan. Nah itu tuh ada sanksinya loh, malah bahkan bisa jadi gigir geden malah. Kamu tahu itu sanksinya tuh bisa pidana dan hukuman ya. Sanksi yang diberikan itu bisa kalian di penjara, hukuman kurungan gitu. Terus ada yang kayak ada bayar dendanya, bahkan dendanya itu ratusan juta sampai miliaran. Bahkan yang kasus kemarin sampai 300 triliun. Gak ngotak anjir. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari berbagai materi di atas yaitu tidak membayar pajak sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap pembayaran pajak. Dalam hal ini, pelanggaran pajak dapat meliputi tax evasion dan tax avoidance. Jika tidak membayar pajak, tentu akan ada sanksi yang diberikan agar menimbulkan ketaatan pajak yang baik untuk seluruh masyarakat. Pastikan juga untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh otoritas pajak setempat dan memastikan pembayaran pajak Anda sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di sekitar tempat Anda tinggal. Nah, gimana teman-teman sekarang? Udah ngerti belum seputar pembayaran pajak dan wajib pajak? Oke, mungkin sampai sini aja untuk semuanya ini. Jangan lupa like, share, dan follow ya teman-teman. Dan ikuti juga untuk berita-berita selanjutnya. Terima kasih, dadah!